Soal prioritas gitu ya. Ini kan kalau bicara mengenai prioritas gitu ya, ini kan kita harus bisa mampu ya untuk memprioritaskan mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok begitu. Apalagi sekarang ada pinjol begitu. Orang itu ya melakukan peminjaman online dengan alasan untuk belanja ini, untuk belanja itu. Artinya kan kita harus bisa melihat ya gitu, harus bisa tahu kebutuhan kita gitu kan. Iya. Nah, bagaimana sih kita agar bisa berhemat atau bisa memprioritaskan kebutuhan kita di tengah penghasilan yang tidak bertambah, tapi pajaknya bertambah Naik. begitu ya. Lalu juga bahan pokoknya meningkat, pengeluaran juga kayaknya semakin banyak. Gimana sih cara ngatur prioritasnya nih? Mana sih yang harus dijadiin prioritas sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin prioritas itu kan dari primer, sekunder gitu ya. Yang udah pasti kalau aku biasanya bikin untuk Sobat Cuan itu em, membuat anggaran keuangan yang pastinya di mana anggaran keuangan ini bisa dibagi ke dalam 3 pos keuangan gitu ya. Jadi ibaratnya pendapatan yang didapat bisa dibagi atau dipecah menjadi 3 pos keuangan. Nah dari sini untuk menentukan skala prioritas udah pasti yang paling pertama kita utamakan adalah pengeluaran untuk masa kini. Pengeluaran masa kini ini lebih kepada untuk kebutuhan pokok ya seperti makanan, transportasi, tempat tinggal dan juga kewajiban. Kewajiban itu apabila Sobat Cuan itu ada cicilan. Yang kedua adalah untuk pengeluaran masa depan. Jadi kebutuhan pokoknya dulu yang harus didahulukan baru kebutuhan untuk masa depan. Nah kebutuhan untuk masa depan ini seperti proteksi ya misalnya kayak BPJS, asuransi kesehatan, dana darurat atau juga investasi. Nah untuk pengeluaran keinginan itu tentunya prioritasnya itu terakhir Kak Sinta ya seperti rekreasi, hiburan, barang ingin dan hangout. Kalau memang dirasa sekarang pendapatannya itu kayaknya mayoritas dipakai untuk kebutuhan pokok dan juga memenuhi dana darurat, memang sebaiknya tahan diri dulu untuk merencanakan pergi liburan yang membutuhkan dana besar atau pembelian-pembelian barang yang membutuhkan dana besar. Baik, jadi artinya mungkin yang pos keuangan yang ketiga ini ya, keinginan ini ya, artinya kita harus bisa menahan keinginan Yes. untuk bisa rekreasi atau dicarilah hiburan yang mungkin kos Iya, liburannya lebih misalnya pergi ke sedikit taman gitu ya, ya. nggak perlu pakai tiket pesawat atau tiket kereta gitu, atau tiket bus gitu ya, mungkin yang di dalam kota atau deket-deket rumah Iya. begitu ya, dicari hobi-hobi baru ya gimana cara, karena kan gini ya, kita namanya kerja pasti butuh hiburan, Iya. pasti butuh liburan juga gitu ya, tapi kalau pendapatan kita nggak bertambah kan artinya Betul. malah mungkin kita nanti pay later bisa Iya, jadi iya, masalah iya. baru gitu Betul. kan. Malah jadi beban finansial baru. Nah iya jadi tapi kalau kita lihat nih sekarang kan banyak ahli ya sebenarnya tadi Ci Olive juga menyampaikan penting bagi kita untuk bisa menghemat gitu ya atau mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang dirasa tidak perlu. Seperti ini soal keinginan gitu ya, misalnya keinginan membeli barang-barang yang rasanya hanya untuk ngikutin tren, nggak Iya. perlu juga gitu ya. Mungkin pakai yang udah ada gitu ya, tapi bagi masyarakat yang kehidupannya atau pendapatannya ini sudah pas banget, kayaknya gaji aja bahkan kayaknya di setiap bulannya kurang gitu ya. Bagaimana sih agar bisa menemukan ruang untuk berhemat? Bahkan mungkin bagi sebagian kalangan tadi ya boro-boro nabung gitu ya, karena ya bahkan Buat mungkin kebutuhan tabungan yang pokok udah aja pernah kurang. tertabung dulu aja Iya. mungkin malah sekarang dipakai gitu Iya. loh. Gimana Ci Olive? Oke, jadi kalau kita ngomongin terkait dengan perencanaan keuangan ini ya, di dalamnya itu hanya ada yang namanya 2 problem. Pertama, problem dari sisi pendapatan, kedua problem dari sisi pengeluaran. Kalau dari sisi pengeluaran, problemnya itu biasanya karena kebanyakan pengeluaran ingin. Nah, kalau kayak gini jalan keluarnya kan tinggal ditekan aja pengeluaran ingin ya. Tapi kalau problemnya itu dari sisi pendapatan nih, Kak Sinta, yang lebih challenging kan gitu. Sedangkan pendapatan yang sekarang aja udah habis untuk kebutuhan pokok. Maka memang mau tidak mau harus mengupayakan mencari pendapatan baru. Hanya aku mau disclaimer nih Kak Sinta, untuk mencari pendapatan baru atau juga meningkatkan pendapatan itu bukan hanya berarti satu orang memiliki side hustle yang berbagai macam gitu sampai 5 side hustle gitu ya. Tidak juga seperti itu. Di situasi seperti saat ini itu peran keluarga itu juga sangat memiliki peranan penting. Ibaratnya itu saling tolong atau saling bantu-membantu. Misalnya kalau sekarang yang memiliki penghasilan itu hanya dari sisi suami saja, kalau memang dirasa sudah cukup mepet, maka pasangan bisa membantu mencari pendapatan tambahan yang bisa dilakukan di rumah sambil juga mengurus anak-anak. Atau misalnya kalau situasinya adalah sandwich generation,
misalnya lagi menghidupi orang tua, istri, anak, dan juga adik. Maka coba lihat atau diskusi bersama di rumah, di keluarga, siapapun yang berusia produktif untuk bisa mengupayakan mencari nafkah sendiri. Harapannya apa? Harapannya agar beban finansial itu tidak ditanggung oleh satu orang aja gitu, Kak Sinta. Baik, nah tapi terkait dengan kenaikan PPN 12% ya atau situasi ekonomi saat ini akan mempengaruhi pola investasi nggak sih di masyarakat? Artinya masyarakat ini jadi mulai ragu untuk berinvestasi gitu ya. Kembali lagi kan investasi dan menabung ini dua hal yang berbeda ya, Ci Olive. Bagaimana tanggapan Ci Betul Olive? sekali. Ya, nah itu nanti tetap kita harus perhatikan skala prioritas tadi. Nah mungkin Sobat Cuan untuk lebih jelas lagi gambaran mengukur skala prioritas atau menentukan skala prioritas itu sendiri adalah kita harus tahu yang namanya piramida keuangan. Jadi di dalam piramida keuangan, basic atau fondasi dari piramida keuangan itu sendiri adalah setiap bulan kita harus memiliki arus kas yang positif. Jadi kalau ditanya nanti ketika naik PPN apakah saya masih harus melanjutkan investasi saya atau tidak? Ini jawabannya. Cara untuk tahu apakah saya masih bisa berinvestasi atau tidak ketika PPN naik adalah pertama dengan kita melihat apakah cash flow saya setiap bulan masih ada sisa ya atau jangan-jangan defisit. Kalau misalnya masih ada sisa bagus. Kalau defisit karena kebanyakan hutang rasio cicilannya lebih dari 30%, maka nggak usah pikirin investasinya dulu. Tapi upayakan untuk selesaiin utang-utangnya dulu sampai rasio cicilannya itu bisa turun ke bawah 30%. Sehingga arus kas tiap bulannya itu bisa menjadi positif. Kalau sudah arus kasnya positif, jangan buru-buru untuk investasi, tapi amanin dana daruratnya dulu. Minimum 1 kali pengeluaran bulanan ya. Supaya apa? Bila terjadi keadaan darurat, Sobat Cuan itu nggak perlu ngambil hutang. Karena biasanya ambil hutang, yang hutangnya itu jangka pendek, bunganya tinggi, itu hanya akan membebani finansial Sobat Cuan apabila manajemen hutangnya itu kurang baik. Kalau dana daruratnya sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah proteksi ya. Seperti misalnya BPJS atau asuransi kesehatan. Baru kalau nanti ada sisa, kita move ke investasi. Kalau Sobat Cuan di sini lihat secara piramida keuangan, investasi itu berada di level ketiga gitu. Jadi ibaratnya ini sebenarnya bukan sebuah kewajiban, tapi harus dilakukan. Kalau mau dilakukan, level 1 dan level 2-nya itu harus terpenuhi dulu. Oke, fondasinya itu harus kuat dulu baru bisa melanjutkan ke tahap investasi. Baik, artinya untuk masyarakat saat ini begitu ya pilih-pilih dulu ya, lihat-lihat dulu kemampuan diri sendiri, lihat lagi skala prioritas begitu ya. Mana yang harus didahulukan, menabung atau berinvestasi ya. Tapi ngomong soal investasi ini sebetulnya ya di tengah situasi genting atau darurat seperti saat ini ya. Investasi apa sih sebetulnya yang paling boleh dibilang aman? Karena gini ya, kalau ngomongin investasi pasti gini, di tengah situasi yang sedang tidak menentu ini pasti masyarakat rasanya enggak tetap pengen kok berinvestasi gitu ya. Sebetulnya apa sih pilihannya? Oke, jadi kalau aku selalu menyarankan untuk investasi itu pertama adalah harus sesuai dengan tujuan. Oke, jadi temuin dulu tujuan keuangannya apa ya. Misalnya untuk dana pendidikan atau misalnya untuk pergi umroh atau untuk membeli rumah atau apapun itu. Yang kedua adalah risk profile. Jadi mungkin sekarang yang lagi rame kan ya Kak Sinta, kripto nih lagi pada naik. Tapi bukan berarti kita juga harus ikut terjun berinvestasi di kripto. Sebelum kita tahu apa sih sebenarnya risk profile kita. Risk profile kita itu untuk kita mengukur kira-kira kita tuh tipikal investor yang seperti apa sih. Apakah kita itu tipikal investor yang cocoknya tuh di instrumen yang aman-aman aja. Atau kita memang bisa di instrumen yang turunnya dalam tapi potensi returnnya juga tinggi gitu ya. Yang ketiga adalah tergantung dengan time frame-nya. Jadi semakin pendek time frame investasinya pasti akan makin rendah resiko. Kalau makin panjang time frame investasinya maka bisa pertimbangkan untuk yang high risk, high return. Nah tapi bukan berarti nih Kak Sinta ketika seseorang itu risk profile-nya adalah moderat, dia nggak boleh berinvestasi di instrumen yang high risk seperti saham atau kripto. Semua tergantung dari aset alokasi atau diversifikasinya itu sendiri gitu, tinggal diatur aja gitu. Misalnya untuk tipikal yang moderat nih 50%-nya ditaruh di obligasi pemerintah, oke, 30% di RDPU,
baru 20%-nya di instrumen agresif, saham atau juga kripto gitu. Pastikan Anda memang sudah melakukan analisa sebelum berinvestasi. Jadi disclaimer on.